Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amber Zulfa Marina Zahra dengan NPM 240410100184 kelas Teori Administrasi Negara E041. Jadi di sini saya akan memaparkan mengenai tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Teori Administrasi Negara yang diampu oleh Bapak Bagus Nuari. Jadi memasuki soal yang pertama adalah menganalisis secara komprehensif mengapa kasus COVID-19 di Indonesia ini menggunakan konsepsi networking governance. Nah, dan menjelaskan siapa saja aktor yang terlibat dalam pelaksanaan, juga peran dari masing-masing aktor, serta hambatan-hambatan apa saja yang muncul dalam model networking yang dikembangkan dalam tata kelola COVID-19 di Indonesia. Nah, analisis kasus COVID-19 di Indonesia ini dengan konsepsi networking governance tidak dapat ditangani dengan pendekatan pemerintahan yang secara hierarkis atau klasik yang bisa disebut dengan command and control. Nah, karena karakteristik masalahnya itu bersifat weak problem, yakni sebuah masalah yang kompleks, lintas sektor, lintas wilayah, penuh ketidakpastian, serta melibatkan beberapa dimensi seperti kesehatan, ekonomi, sosial, dan politik secara simultan. Nah, dalam teori tata kelola publik sendiri, kondisi semacam ini memang lebih tepat dianalisis menggunakan networking governance, yaitu sebuah pola tata kelola yang menekankan adanya kolaborasi antar aktor yang relatif otonom namun saling bergantung. Nah, ini sesuai dengan teori oleh Roach tahun 1997. Nah, pandemi COVID-19 ini juga menuntut adanya kecepatan respons, fleksibilitas kebijakan, serta kapasitas yang tidak dimiliki negara secara tunggal. Nah, negara ini membutuhkan aktor non-negara untuk menjangkau masyarakat, seperti menyediakan sumber daya dan membangun legitimasi dari sebuah kebijakan. Pandemi sendiri bukanlah masalah sederhana yang bisa diselesaikan oleh satu institusi saja, melainkan sebuah masalah kompleks yang menyerang sekaligus baik dari aspek kesehatan, ekonomi, sosial, hingga keamanan. Nah, tidak ada satupun aktor baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat yang mampu menanganinya sendiri. Nah, adanya ketergantungan antar aktor atau interdependence inilah yang biasanya membuat networking governance menjadi lensa yang paling tepat untuk menganalisisnya. Nah, adapun aktor yang terlibat dan juga perannya dalam jaringan tata kelola COVID-19 Indonesia ini, yang paling utama adalah pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah dalam hal ini seperti Kementerian Kesehatan, BNPB, terutama Komite Penanganan COVID-19, berperan sebagai koordinator utama dan regulator. Nah, merekalah yang biasanya membuat kebijakan besar seperti kebijakan PPKM, standar protokol kesehatan, mengimpor vaksin, dan juga mengalokasikan anggaran-anggaran yang dimiliki. Nah, di tingkat daerah sendiri, gubernur dan wali kota ini akan bertindak sebagai implementator, yang dimana mereka akan menyesuaikan kebijakan secara nasional dengan konteks lokal. Nah, kemudian yang kedua adalah sektor swasta atau asosiasi dari sebuah pengusaha dan perusahaan. Nah, peran mereka sendiri ini sangat krusial karena terutama di awal pandemi saat kapasitas negara kewalahan. Nah, mereka akan berperan sebagai penyedia dari sumber daya dan mitra logistik. Contohnya adanya himpunan pengusaha muda yang biasanya akan menggalang bantuan seperti adanya APD, oksigen, hingga menyediakan fasilitas isolasi secara mandiri. Nah, perusahaan-perusahaan juga bermitra dalam program vaksinasi bagi karyawannya, itu akan membantu dalam mempercepat cakupan imunisasi yang dijalankan. Juga adalah masyarakat sipil seperti LSM, organisasi relawan, dan juga komunitas. Ini biasanya akan berperan sebagai gap filler. Jadi mereka akan mengisi celah-celah saat bantuan pemerintah terlambat atau tidak merata. Nah, biasanya adanya relawan dan juga komunitas inilah yang akan bergerak untuk membagikan sembako, menyediakan makanan untuk pasien yang sedang melakukan isolasi, hingga melakukan edukasi di beberapa wilayah yang menjangkau RT dan RW setempat. Nah, mereka sendiri ini memiliki kelebihan tentunya dalam hal kecepatan, karena mereka dapat lebih mudah untuk menjangkau masyarakat lokal dan secara fleksibilitas.
Kemudian yang keempat, adanya lembaga pendidikan dan penelitian seperti universitas dan lembaga penelitian terdekat ataupun yang tersebar di beberapa daerah. Nah, mereka sendiri ini akan berperan sebagai pemasok pengetahuan dan validator dari sebuah ilmiah. Nah, ini biasanya adanya lembaga-lembaga yang menguji dari rujukan utama menjadi sebuah percobaan. Nah, para ahli dari beberapa universitas juga terus-menerus akan memberikan masukan kepada pemerintah sehingga mereka akan lebih mudah dalam meneliti efektivitas dari sebuah obat yang dikembangkan, dan juga mereka akan menyediakan dasar-dasar ilmiah bagi pemerintah untuk mengambil keputusan dalam kebijakan yang akan diambil. Nah, adapun hambatan yang muncul, meskipun model jaringan ini juga satu-satunya jalan keluar, tapi masih terdapat beberapa hambatan yang bisa saja muncul, seperti adanya ego sektoral. Nah, biasanya data antar instansi sendiri ini tidak saling berhubung dengan baik, sehingga seperti data kesehatan di Kemenkes, data perjalanan di Kemenhub, ini biasanya seringkali berdiri sendiri, sehingga koordinasi akan menjadi lebih sulit. Ego sektoral dari kementerian dan lembaga ini biasanya adanya kesulitan dalam membagi, entah itu enggan ataupun ada masalah-masalah kompleks di dalamnya, ini dapat menjadi penyebab utama. Kemudian adanya sentralisasi dan desentralisasi yang tidak seimbang. Ini biasanya di awal pandemi, pemerintah pusat akan cenderung sangat sentralistis dalam mengambil keputusan, karena kebijakan yang mereka ambil ini seringkali tidak efektif mengingat karakteristik setiap daerah kan akan sangat berbeda. Di sisi lain, ketika kebijakan yang lainnya dilonggarkan ke beberapa daerah, kapasitas dan integritas pemerintah daerah yang tidak merata ini akan menjadi masalah baru. Dan ini akan menyebabkan banyaknya kasus COVID-19 ini yang menciptakan munculnya korupsi dana di beberapa daerah. Kemudian ada lagi hambatan, yaitu defisit kepercayaan. Nah, ini dimulai dengan adanya korupsi tadi, sehingga banyak munculnya ketidakpercayaan terhadap informasi pemerintah yang diperparah oleh berbagai hoax yang tersebar. Nah, defisit kepercayaan ini juga terjadi antara aktor, misalnya pemerintah dan beberapa LSM yang merasa kritik mereka sendiri tidak didengarkan. Nah, maka apa sih model networking yang dapat dikembangkan? Nah, model jaringan yang berkembang di Indonesia ini bukanlah model jaringan yang setara atau biasa disebut dengan flat network. Nah, sebaliknya, justru jaringannya ini adalah model jaringan terkoordinasi berbasis hierarki. Nah, dalam model ini, pemerintah pusat berperan sebagai lead organization atau network administrative organization, yaitu pemerintah pusat akan memegang peran utama dalam menetapkan agenda, aturan main, dan mengalokasikan sumber daya secara utama. Adapun aktor lainnya seperti swasta dan masyarakat sipil akan diundang untuk berpartisipasi dalam kerangka yang diterapkan oleh pemerintah. Nah, model ini paling cocok dipilih karena situasi krisis yang membutuhkan komando yang jelas dan cepat, sehingga meskipun di satu sisi terkadang menghambat inisiatif dari bawah yang lebih kreatif. Nah, baik, memasuki pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana pemerintah Kota Surabaya ini memiliki struktur aktor seperti kader Surabaya hebat untuk menangani stunting, dan bagaimana analisisnya dengan paradigma New Public Governance, dan bagaimana program kader Surabaya hebat ini menerapkan gagasan dari NPG tersebut, serta kira-kira apa saja hambatan yang muncul dalam penerapan program kader Surabaya hebat. Nah, program kader Surabaya hebat ini untuk menangani stunting adalah contoh yang sangat relevan untuk dianalisis menggunakan paradigma New Public Governance atau yang bisa disebut dengan NPG. Nah, jika paradigma lama terfokus pada birokrasi dan hierarki, maka New Public Management ini akan melihat warga sebagai customer yang harus dilayani secara efisien. Maka NPG akan melangkah lebih jauh, yaitu NPG akan memandang warga sebagai mitra atau partnernya yang ikut serta dalam menciptakan nilai publik secara co-creation of public value. Nah, paradigma New Public Governance sendiri menekankan bahwa pelayanan publik tidak lagi diproduksi oleh negara itu secara tunggal, melainkan melalui co-production antar pemerintah dan masyarakat.
Nah, adanya program Kader Surabaya Hebat atau KSA dalam penanganan stunting merupakan contoh konkret dalam penerapan paradigma. Stunting sendiri adalah sebuah masalah multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga pada pola asuh, sanitasi, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, pemerintah Kota Surabaya tidak hanya mengandalkan Dinas Kesehatan dalam membangun jaringan aktor berbasis komunitas melalui KSH. Nah, dalam penerapan gagasan New Public Governance dalam program Kader Surabaya Hebat, yang pertama adalah adanya produksi bersama atau co-production. Nah, ini adalah inti dari program, yaitu pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan dan Puskesmas tidak lagi menjadi satu-satunya pemberi layanan. Sebaliknya, mereka justru memberdayakan masyarakat lokal untuk menjadi aktor utama dalam pencegahan dan penanganan stunting di lingkungannya. Nah, kader-kader ini yang biasanya adalah ibu-ibu PKK, kemudian tokoh masyarakat, ini akan dilatih untuk melakukan edukasi gizi sehingga pemantauan dari pertumbuhan anak dan dapat mengidentifikasi dari keluarga beresiko. Nah, layanan kesehatan juga tidak lagi dijatuhkan dari atas, melainkan dibangun bersama oleh pemerintahan kota dan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah orientasi jaringan dan kemitraan. Nah, program ini tidak bisa berjalan hanya oleh pemerintahan kota saja atau hanya oleh kader semata, melainkan harus dibangun melalui sebuah jaringan. Di dalamnya akan ada pemerintah kota sebagai fasilitator dan enabler, Puskesmas sebagai penyedia dukungan teknis medis, dan para kader sebagai agent of change di level akar. Kemudian kolaborasi ini akan menciptakan sinergi di mana setiap aktor ini akan memberikan kontribusi terbaiknya, dan pemerintah kota dengan kebijakan dan anggaran, Puskesmas dengan keahlian medis, dan kader dengan jangkauan sosial dan kepercayaan dari warga. Kemudian yang ketiga, adanya penciptaan nilai publik bersama. Nah, nilai publik yang ingin dicapai adalah sebuah penurunan angka stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Surabaya. Nah, nilai ini sendiri tidak diciptakan oleh satu pihak saja, namun muncul dari interaksi yang kuat antar kader yang mendatangi rumah warga, orang tua yang menjadi sadar gizi, dan petugas puskesmas yang siap memberikan layanan jika ditemukan sebuah permasalahan. Kemudian yang keempat adalah penekanan pada komunitas dan pemberdayaan. Nah, program ini secara eksplisit akan menggeser peran pemerintah dari provider menjadi katalis. Nah, pemerintah tidak akan melakukan semuanya sendiri, tapi akan lebih memfasilitasi dan membekali bagaimana memberdayakan sebuah komunitas untuk mengurus masalahnya sendiri. Nah, hambatan-hambatan yang mungkin muncul, yang pertama yaitu adanya kapasitas dan motivasi kader yang tidak merata. Nah, kader sendiri yang dimaksud adalah sebuah relawan. Latar belakang, pendidikan, pemahaman, dan motivasi mereka pasti berbeda-beda. Ini bisa menyebabkan ketidakkonsistensi suatu kualitas layanan yang diberikan antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Nah, menjaga motivasi jangka panjang juga menjadi tantangan, terutama jika intensif yang diberikan terbatas. Kemudian adanya tegangan antara logika birokrasi dan logika komunitas. Nah, Puskesmas sebagai institusi birokrasi yang memiliki standar operasional, sistem pelaporan, dan aturan yang ketat. Sementara itu, kerja kader ini akan bersifat fleksibel dan non-formal. Nah, terkadang tuntutan pelaporan yang rumit dari birokrasi bisa membebani kader dan menghambat kerja kreatif mereka di lapangan. Nah, kemudian hambatan yang berikutnya muncul adalah keberlanjutan dari sebuah programnya. Nah, program yang sangat bergantung pada figur kepala daerah atau inisiatif tertentu, ini seringkali rentan terhadap perubahan sebuah kepemimpinan. Sehingga perlu adanya pemastian dalam program ini untuk tertanam kuat dalam kebijakan dan anggaran daerah yang permanen. Seperti ikonik selama Wali Kota Ibu Risma menjalankan pemerintahannya. Memasuki soal yang ketiga, yaitu mengapa paradigma New Public Governance menjadi solusi dibandingkan paradigma yang lain. Nah, mengapa paradigma New Public Governance ini akan menjadi sebuah solusi? Yakni pertanyaan ini mengharuskan kita untuk memposisikan NPG dalam evolusi ilmu administrasi publik dan menunjukkan mengapa ini paling relevan. Nah, adanya kelemahan paradigma sebelumnya seperti Old Public Administration itu yang paling kita ketahui adalah adanya
sistem birokratis yang terlalu hierarkis dan tidak responsif terhadap kompleksitas masalah sosial. Kemudian yang kedua ada New Public Management yang hanya berfokus pada efisiensi dan logika pasar, namun sering mengabaikan adanya nilai publik, juga keadilan sosial dan partisipasi masyarakat. Nah, adapun argumentasi yang bisa diberikan dengan adanya NPG ini mengapa menjadi relevan, yaitu responsif terhadap big problems, yaitu adanya old public administration ini yang lahir di era industri itu efektif untuk masalah yang sederhana dan terstruktur, tapi gagal total dalam menghadapi masalah kompleks seperti adanya perubahan iklim, terorisme, bahkan pandemi yang tidak mengenal batas waktu. Kemudian yang kedua, adanya NPG ini juga mengatasi keterbatasan dari NPM atau New Public Management yang muncul sebagai reaksi terhadap inefficiency dari Old Public Administration. Jadi NPM sendiri ini akan membawa konsep efisiensi, kompetisi, dan juga orientasi pasar ke sektor publik. Nah, warga dalam NPM ini dipandang sebagai customer. Namun, dalam konteks NPG menunjukkan adanya kelemahan NPM. Yang pertama adalah adanya logika pasar yang seringkali mengabaikan nilai-nilai keseimbangan dan keadilan. Kedua, memandang warga sebagai customer yang pasif membuat mereka tidak terlibat dalam penyelesaian masalah. Serta yang ketiga, NPM cenderung memecah-mecah pelayanan publik karena setiap unitnya akan diukur berdasarkan kolaborasi yang dijalankan sendiri. Nah, NPG sebagai sintesis dan evaluasi merupakan sebuah penolakan terhadap adanya OPA dan juga NPM. Ini menyerap kekuatan akuntabilitas dari OPA dan efisiensi dari NPM, namun menambahkan elemen kunci seperti kolaborasi, jaringan, dan adanya keterlibatan warga. NPG memahami bahwa untuk menciptakan nilai publik yang sebenarnya dibutuhkan sinergi antara pemerintah, pasar, dan masyarakat sipil. Nah, teorinya adalah bahwa masalah masyarakat tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah sendiri atau government alone, tetapi harus oleh tata kelola bersama atau yang bisa disebut dengan governance together. Nah, adapun contoh empiris yang bisa diberikan, yang pertama adalah contoh keberhasilan NPG di Kota Surabaya, yaitu kita kembali mengenal ke program Kader Surabaya Hebat. Nah, jika menggunakan pendekatan OPA atau Old Public Administration, penanganan stunting akan menjadi tugas Dinas Kesehatan dengan segala birokrasinya yang mustahil bisa menjangkau ribuan personel. Nah, jika kita menggunakan NPM, mungkin pemerintah kota hanya akan mengontrak sebuah konsultan swasta untuk membuat kampanye iklan yang mahal dan dampaknya masih diragukan. Sedangkan dengan adanya NPG ini, pemerintah kota memanfaatkan aset yang terbesar yang dimiliki, seperti modal sosial atau sosial kapital. Nah, mereka mengubah nih ibu-ibu PKK dari objek program menjadi subjek yang berdaya. Hasilnya, intervensi yang dimiliki ini menjadi lebih murah, lebih tepat sasaran, dan lebih berkelanjutan karena adanya rasa kepemilikan. Ini sendiri adalah penciptaan nilai publik secara nyata. Kemudian yang kedua adalah contoh kebutuhan akan NPG di kasus COVID-19. Nah, penanganan COVID-19 di Indonesia, meski masih banyak kekurangan, justru menunjukkan mengapa NPG ini adalah satu-satunya jalan. Karena kita bisa membayangkan apabila kita masih menggunakan teori OPA, maka semua keputusan harus melalui birokrasi berlapis dari bawah ke atas. Vaksin akan datang bertahun-tahun kemudian karena lamanya suatu sistem birokrasi. Dan jika kita menggunakan NPM secara murni, mungkin kita masih meneliti siapa yang akan membayar, lalu siapa yang akan mengurus karantina. Dan di sini logika pasar akan gagal secara total karena keterlibatan swasta untuk logistik dan relawan untuk mengisi celah yang dikoordinasikan ini akan sangat mempermudah dalam implementasi dari NPG. Jadi krisis ini memaksa semua aktor untuk berkolaborasi karena pilihan lain adalah keruntuhan bersama. Nah, New Public Governance sendiri akan menjadi solusi karena ia secara teoritis lebih mampu untuk menjelaskan dan memberikan resep untuk sebuah permasalahan-masalahan kompleks di abad-abad seterusnya. Bahwa konsep NPG ini juga mengakui adanya keterbatasan negara dan kekuatan masyarakat, ia masih harus menggeser fokus dari OPA dan NPM ke nilai publik yang diciptakan secara bersama.
Baik secara empiris dalam kasus penanganan stunting di Surabaya maupun pandemi di Indonesia, kita lihat bahwa solusi yang paling efektif justru lahir dari adanya sebuah kolaborasi dan jaringan, bukan dari kerjanya birokrasi tunggal maupun dari mekanisme sebuah pasar semata. Nah, NPJ hadir bukanlah jawaban secara ajaib, tapi ia merupakan kerangka kerja yang paling relevan dan manusiawi untuk tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan terstruktur. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.